Ya Allah, berikanlah keluarga kami harta yang halal, harta yang melimpah, harta yang barokah. Materi pada kesempatan kali ini yakni harta seorang muslim wa muslimah. Ya. Tadi di awal saya jelaskan di dalam muqaddimah disebutkan innal likulli ummati fitnah wa fitnah ummati alma. Sesungguhnya harta itu adalah fitnah bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini wajib harus kita hindari dan wajib harus kita tameng diri kita pagari diri kita dengan ilmu syariah. Sehingga harta yang kita dapat, harta yang nanti akan kita belanjakan bisa dipastikan keberuntukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk ke hal-hal yang sifatnya teknis, saya akan jelaskan dulu ya, apa itu harta. Bu, apa itu harta, Bu? Apa? Menurut ulama Hanafi, harta adalah segala sesuatu yang dapat dikumpulkan dan dapat disimpan dan secara adat istiadat dapat dimanfaatkan. Dan ini berarti disebut dengan harta, dinamakan harta apabila ada dua unsur. Yang pertama, dapat disimpan, dapat dikumpulkan. Ya. Dapat disimpan dan dikumpulkan. Yang kedua adalah dapat dimanfaatkan. Harta berarti yang dapat dikumpulkan dan disimpan serta dimanfaatkan. Yang pertama unsurnya dikumpulkan dan disimpan, yang kedua unsurnya dimanfaatkan. Jadi terpisah. Contohnya apa? Contoh ya. Saya memiliki handphone. Handphone ini dapat dikumpulkan? Dapat ya. Dari banyaknya komponen yang ada di handphone ini bisa menghasilkan sebuah handphone. Dapat disimpan? Bisa. Dapat dimanfaatkan? Bisa. Ya. Namun ada harta, Bu. Ada harta yang memang tidak dapat dikumpulkan, disimpan, tapi bisa dimanfaatkan. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ilmu. Masya Allah. Tidak bisa dikumpulkan secara fisik, tidak bisa disimpan secara fisik, tapi bisa dimanfaatkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ilmu itu kita membicarakan ilmu itu jangan diartikan secara sempit, Bu. Ya, membantu orang lain bisa bermanfaat bagi orang lain itu pun juga bagian dari ilmu. Misal ada orang kesulitan mengambil barang ya di satu kendaraan kereta api di atas. Kita tahu cara ngambilnya dengan gampang dan mudah. Ya, berarti kan dengan ilmu ya. Nah, sehingga kita ambilkan, ini Bu, terima kasih ya Nak, misalkan, atau terima kasih ya Bu, gitu ya. Ini pun dengan ilmu. Ya. Nah, ini contoh-contoh harta yang tidak bisa disimpan dan dikumpulkan. Pada intinya adalah segala sesuatu yang memiliki nilai tukar yang wajib diganti apabila rusak ataupun kegagalan. Pengertian inilah yang digunakan di dalam hukum positif di dalam kehidupan kita, yakni itu disebut dengan harta. Ini harta, Bu, ya. Ini harta, ya. Ini harta, ya. Ini harta, karena ada nilainya, ya. Jadi yang tidak secara fisik pun juga ada nilainya. Itu disebut dengan harta. Makanya ada yang disebut dengan ujroh. Ujroh itu upah.
Ya, jadi seseorang melakukan sesuatu lalu dibayar, itu ujroh, itu hartanya dia sebenarnya. Ya, harta yang dimilikinya. Contohnya apa? Contohnya adalah jasa bangun rumah. Ya, jasa bangun rumah ini yang dihitung apanya? Yang dihitung kan tidak fisiknya, tapi kemampuannya, tapi ilmunya. Dan itu dinilai dengan nilai tukar yang disepakati. Ya, maka ini disebut dengan ujroh, upah, ya, ataupun jasanya disebut, akadnya disebut dengan ijaro. Ya, sewa tenaga, sewa waktu, sewa pikiran, sewa kemampuan. Gitu, ya. Dan dalam harta ini yang pertama tadi, ingat ya, harta itu fitnah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun juga menasehati kita sebagai umatnya beliau, wala taj'alid dunya akbara hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau jadikan dunia, harta dan kedudukan sebagai target utama kami dari puncak pengetahuan kami. Jadi dalam hidup kita ini janganlah seperti itu. Rasul sudah menasihati kita dalam hadisnya, wala taj'alid dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina. Bu, kan sering nih suami pergi keluar kota, ada kerjaan, ada bisnis. Kadang-kadang anak kita diajari udah seperti ini. Target utamanya dunia dan juga kedudukan. Nang, sini nang, doain ayahmu, doain abimu, biar dapat rezeki yang halal, biarin dapat rezeki yang melimpah misalkan. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi ingat, yang paling utama bukan itu. Harusnya, nak, ayah sedang berjuang, ingin mencari nafkah buat kita. Doakan yuk biar selamat. Nanti rizkinya barokah, bisa bermanfaat. Jadi jangan kosakata dunianya dulu, doakan dulu. Yang diutamakan adalah doanya dulu. Sehingga kita tidak termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ini dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kehidupan kita selalu targetnya adalah dunia dan kedudukan. Mau datang ke sini, ya. Targetnya bisa nebeng mobilnya si ibu itu misalnya. Targetnya ke sini kajian. Nanti di sana kan dikasih makan. Ya. Seperti itu. Boleh? Enggak. Boleh? Enggak. Jangan seperti itu. Jadi karunia dan misalkan makanan tadi ataupun qadar Allah bisa ikut nebeng ke temennya, ini bagian dari pertolongan Allah, bukan dari puncak keinginan kita. Puncak keinginan kita itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan nodai niat kita untuk menuntut ilmu. Gak boleh. Apalagi maaf ya, untuk menuju ke sini urusan rumah gak selesai lagi. Anaknya nangis ditinggal, belum dikasih makan sarapan misalkan. Suaminya juga begitu. Gak boleh. Tetap prioritas utama izin pada suami. Berikan kebutuhan mereka sesuai dengan fitrahnya seorang istri. Ya. Ketika pulang nanti ya sambut mereka dengan lemah lembut, dengan kasih sayang yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Umah udah pulang, Umi udah pulang. Itu dapat oleh-oleh ilmu, nanti Umi ceritain gitu. Atau ya alhamdulillah nih dapat ilmu lagi baru. Sehingga ilmu ini nanti bisa membawa manfaat di keluarga. Setelah di keluarga, yang lebih besar lagi adalah di
kelompok. Setelah di kelompok di yang lebih besar lagi. Ya. Dan nasihat selanjutnya ya tadi dari Rasulullah SAW, dan yang selanjutnya dari ulama. Ulama Imam Ibnul Qayyim berkata, barang siapa yang bercita-cita untuk meraih perkara-perkara yang tinggi, maka wajib baginya untuk menahan atau menekan kuat kecintaan kepada perkara-perkara yang rendah. Apa itu? Dunia. Jadi kalau kita bercita-cita untuk meraih perkara-perkara yang tinggi, yang dimaksudkan perkara-perkara yang tinggi di sini adalah perkara ridho Allah Subhanahu wa taala, perkara berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya adalah perkara kita dimasukkan jannah azza wa jalla dan kita diperlihatkan raut wajahnya Allah. Itu perkara yang tinggi, maka kita harus menekan, menahan. Sebagaimana ada kaidah dalam bahasa Arab ya, man sobaro ala dhofiro. Barang siapa yang bersabar maka akan berhasil. Ya. Jadi nasihat yang paling utama ini, ketika kita mendapati harta, ketika kita mencari harta, sesungguhnya harta itu sudah ditakdirkan dan sudah diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita cara mengambilnya ini, cara menjemputnya ini yang nggak boleh lari dari syariah. Bu, lanjut ya. Dan kita sebagai seorang muslim, KTP kita muslim Islam ya. Dan kita wajib untuk mencari harta dengan cara yang halal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan berkata, "Talabul halali wajibu ala kulli muslim." Seorang muslim itu wajib mencari harta yang halal. Dan di dalam surat Al-A'raf ayat 96 ya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Masya Allah. Jadi kita itu nggak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir terhadap harta yang akan kita nikmati dan akan dikaruniakan kepada kita. Karena semua itu sudah diberikan pada Allah Subhanahu wa taala dan sudah disediakan. Ya? Iya, sudah ditakar. Jadi nggak perlu khawatir. Kita minta sebanyak-banyaknya harta, Bu. Mau Bu minta sebanyak-banyaknya harta langsung diturunkan hari ini Bu? Mau nggak? Mau ya. Tapi setelah itu langsung meninggal dunia Bu. Karena rezekinya sudah habis. Tes. Karena rezekinya sudah habis. Langsung diturunkan pada saat ini juga. Nggak ada yang mau ya? Nggak ada. Dan Bu, ini saya ingatkan lagi Bu, di luaran ini Bu, banyak sekali orang-orang pemilik harta yang melimpah. Yang kerannya itu kalau kita hanya diberikan bisa jadi hanya setengah in. Tapi ada orang lain yang diberikan, dibuka keran rezekinya itu 4 in. Berarti 8 kali lipatnya. Tapi hidupnya ini gak bahagia. Sakit-sakitan, gak ketemu sama suaminya. Jarang sekali ketemu dengan suaminya. Anak-anaknya juga berkelimangan harta. Udah sakarpe dewe. Yang nakal ya nakal, yang soleh ya soleh. Bahasanya seperti itu. Mau berbuat sesuatu tidak bisa dibendung. Karena apa? Karena ada fitnahnya harta. Dan bisa jadi karena harta itu keluarganya tidak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan di antara keluarga mereka itu tidak saling mencintai.
Mencintai itu karena harta. Saya pernah mendapati seorang anak, Bu, ya, yang diminta oleh orang tuanya untuk membelikan obat di apotik. Apa jawaban anaknya? Ah, mama susah mah. Sekarang zamannya gampang mah, kok ribet ke sana, aku bukan nggak mau ke sana. Sini deh aku ajarin. Pakai GoPay aja, pakai Gojek aja. Naudzubillah. Ini menunjukkan kegagalan seorang ibu dan seorang ayah untuk mendidik anaknya. Padahal seorang anak itu bersyukur sekali, harusnya semangat. Karena ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nak, tolong nak, beliin garam di warung nak. Gojek aja mah, gampang. Kaget kan kita? Mungkin bagi orang yang banyak hartanya, oh iya ya, ngapain repot? Ya kan? Benar Bu? Benar Bu? Iya. Harusnya sejak dini anak-anak kita itu sudah diajarkan muamalah. Karena di zaman Rasulullah SAW, anak-anak kecil itu Bu, udah diajarin berdagang.